Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Al-Mubarok, pimpinan Ponpes TVN Al-Mubarok, Cinangka, Serang, Banten, dan sebagai Wakil Ketua Umum PWILS Perjuangan Wali Songo Indonesia. Di kesempatan pagi ini saya menghimbau kepada seluruh pengurus PWILS pusat sampai ranting, kepada seluruh anggotanya dalam menyikapi framing, bulian, dan tuduhan fitnah keji yang diduga dari kelompok anak buahnya Rizik Syihab dan diduga itu dari oknum FPI. Apapun itu bentuk fitnahnya, fitnah bahwa PWILS adalah PKI dan sebagainya, saya menghimbau kita jangan menghadapi dengan panik, dengan emosi, dengan marah, dan apalagi dengan fitnah lagi. Nggak usah, jangan lawan fitnah dengan fitnah. Sesuai dengan anjuran Rasulullah Muhammad SAW, jangan membalas keburukan orang lain dengan keburukan, tapi balaslah keburukan orang lain dengan kebaikan. Maka saya menganjurkan dalam menyikapi, menghadapi fitnahan mereka, yaitu dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa sebabnya? Kita harus bersyukur pada Allah dengan adanya fitnahan mereka, tuduhan mereka di TikTok dan sebagainya yang sangat keji dan tidak sebenarnya, ya, berbanding terbalik lah. Itu adalah bukti Allah Ta'ala sedang mencintai kita, dan kita akan lebih dicintai, kita akan lebih dimenangkan, dan musuh akan dikalahkan. Dan kemudian kita juga harus mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa sebabnya? Karena sebagai umat Islam dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ada musibah kita diharuskan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sebagai bukti bahwa kita adalah umat Islam yang mengimani rukun iman yang terakhir, yaitu iman kepada qada, ketetapan Allah yang bagus dan yang buruk, sebagai bukti kesempurnaan iman kita. Cukup dua kata, jangan dibalas dengan kata yang lain. Jangan kita lakukan yang kita benci dilakukan oleh mereka. Jangan kita lakukan. Sesuai dengan anjuran Sayyidina Ali karramallahu wajhah, leluhurnya para wali songo. Jangan engkau melakukan perbuatan buruk yang engkau tidak sukai dari lawanmu. Jangan. Kita tidak suka difitnah lalu kita juga membalas, tidak boleh. Itu dasar hukum kita. Masyarakat Indonesia, masyarakat Muslim Indonesia, dan seluruh rakyat Indonesia sekarang ini sudah cerdas, sudah pintar. Tidak
bisa langsung mudah percaya dengan apapun bentuk fitnah, framing, hanya sekedar dari TikTok. Kenapa sebabnya? Karena mereka tahu TikTok itu gampang dibuat, gampang diketik, dan yang membuatnya pun tidak jelas. Tidak terlihat mukanya, statusnya siapa, ulama bukan, orang soleh bukan, orang benar bukan. Tidak ada legalitas dari pemerintah. Jadi itu dibuat oleh orang-orang yang tidak dikenal. Dan TikTok atau yang lain itu bisa dilakukan oleh siapapun. Oleh orang gila, oleh orang stres, oleh orang depresi, oleh orang frustasi, oleh orang yang dendam, benci, kesumat. Bisa direfleksikan, diwujudkan melalui TikTok, menyerang musuhnya. Rakyat Indonesia dan umat Islam sudah paham itu. Jadi kita santai aja, tidak usah panik, tidak usah gelisah, tidak usah takut. Nyinyiran mereka, fitnah keji mereka, tuduhan mereka itu sebagai bukti bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah dikalahkan oleh Allah. Itu satu bukti. Secara kejiwaan, psikologi, mentalitas mereka sudah dikalahkan. Itu satu bukti. Jadi kita nggak mesti lagi melakukan seperti apa yang mereka lakukan, karena Allah sudah memenangkan kita. Gitu. Bahkan kalau menurut saya, kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan difitnahnya kita oleh orang lain, dituduh keji oleh orang lain. Mestinya bersyukur. Kenapa sebabnya? Karena fitnahan mereka, tuduhan keji mereka, menuduh PWLSPKI dan yang lainnya, itu menghapuskan dosa-dosa kita. Menjadi bukti bahwa kita ini orang-orang yang beriman, pejuang yang tangguh, yang sejatinya pejuang, yang tidak baperan, yang tidak mencak-mencak, marah-marah, enggak terima, dan sebagainya. Apalagi ini fitnah, santai aja. Harusnya bersyukur. Kalau bisa, kita upahi orang tersebut dengan kebaikan. Ada duit, kasih duit. Ada beras, kasih beras. Kita doakan mereka, dibalas dengan doa kita ke mereka. Semoga Allah mengampuni mereka, memberikan taufik dan hidayah. Balas dengan doa kebaikan, balas dengan pemberian-pemberian kebaikan. Itu langkah umat Islam yang sejatinya Islam, langkah seorang pejuang kebenaran yang sejatinya pejuang kebenaran. Karena kita ini PILS bukan seperti mereka. Kita adalah orang-orang yang beriman pada Allah, beriman pada semua yang diwajibkan beriman, dan kita orang-orang yang memang sudah komit untuk menjaga ideologi negara Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika. Dan kita adalah organisasi yang mengatakan yang benar itu benar, tapi dengan cara yang baik, yang batil itu batil dengan cara yang baik. Dan kita adalah orang-orang yang punya tanggung jawab untuk meluruskan orang-orang yang tersesat dengan cara yang baik, bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ke saya banyak yang bertanya, banyak yang kirim-kirim, yang share-share TikTok, video-video yang memojokkan PWILS,
menuduh PKI dan macam-macam. Saya senyum karena ini lucu menurut saya. Dan kita harus yakin bahwa rakyat Indonesia sekarang ini dan umat Islam sekarang ini tidak akan mudah langsung percaya hanya dengan framing melalui tulisan TikTok dan sebagainya yang melintas. Pertama, karena tadi saya katakan si pembuatnya tidak jelas, dia tidak jelas ulama atau bukan, dan bukan secara resmi dari pernyataan pemerintah. Dan kita bisa tahu yang membuatnya tidak jelas siapa. Segala sesuatu yang ada suara tanpa terlihat wujud aslinya, statusnya yang jelas, dan itu tulisan dan kalimat dan suara yang buruk, itu bagaikan iblis. Kita tahu iblis tapi tidak terlihat tanpa wujudnya. Kita bisa tahu bisikan iblis, bukti setan, jin ifrit, tapi kita sendiri tidak tahu wujudnya karena mereka bersembunyi. Nah, seperti itulah mereka, tidak ubahnya seperti itu. Jadi rakyat Indonesia, umat Islam sudah tahu itu. Karena sesuatu itu bisa terbukti jelas kalau memang dia PKI atau apa, jika vonis itu, pernyataan itu resmi dari pemerintah melalui sidang pengadilan, melalui ketuk palu hakim. Nah, mereka bukan hakim, mereka bukan aparatur pemerintah, mereka bukan TNI Polri, dan itu bukan vonis dari hasil sebuah sidang, bukan. Yang bisa dilakukan oleh orang yang stres, oleh orang yang gila, oleh orang yang frustasi, oleh orang yang marah, oleh orang yang benci, oleh orang yang dendam, oleh orang yang berniat jahat, oleh orang yang berjiwa iblis, bahkan berjiwa PKI itu sendiri, berjiwa setan, berjiwa ifrit, berjiwa Yahudi yang durhaka pada Allah, yang tidak iman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bisa dilakukan. Nalar orang yang sehat pasti akan bisa seperti itu. Maka ketika saya diberi share-sharean yang seperti itu, memojokkan PWLS terkait di Pemalang dan sebagainya, saya hanya senyum, tidak menyikapi dengan emosi, dengan marah. Nah, kenapa? Ngapain kita seperti orang bodoh mau dibodohi oleh itu? Jangan pernah kita mengotori lidah kita, menyikapi sharean dan tulisan fitnah dengan bahasa yang buruk. Jangan mengotori hati kita, menyikapi fitnah mereka, sharean mereka kepada PWLS, dituduh PKI dan sebagainya, dengan hati yang durjana, dengan hati yang iblis. Tapi jadikan hati kita menyikapinya dengan hati yang tenang, yang sejuk, sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW menyikapi semua perkara yang terjadi buruk sekalipun padanya dengan penuh keimanan, dengan penuh ketenangan. Jangan pula kita mengotori tangan kita, membalas keburukan mereka. Tangan kita menulis di TikTok lagi, menyerang mereka, melawan mereka dengan fitnah lagi. Jangan kotori, jangan ikuti kekotoran mereka, jangan. Karena kita adalah orang-orang yang dimenangkan oleh Allah. Kita orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang ridho dan beriman kepada takdir Allah yang buruk. Menurut saya ini, ketika PWLS difitnah, dibully, dihujat, ini adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita imani, dan kita harus ridho dengan takdir tersebut. Wa malam yardo alal balai
falyakhruj min tahtis samai watlub roban siwai. Barang siapa orang yang ridho atas takdir Allah, takdirku, falyakhruj min tahtis samai, maka silahkan kalian keluar dari kolong langitku, watlub roban siwai, dan kau cari Tuhan selain aku. Allah berkata seperti itu. Jadi orang Islam, orang yang beriman terhadap takdir buruk yang memang hati kita sebenarnya tidak menerima, tapi dah takdir maka sikapi dengan iman, yaitu dengan ridho. Ini adalah takdir Allah. Kita jangan menolak perbuatan Allah, yaitu takdir buruk pada kita. Jangan. Dan kita juga jangan terjebak, terprovokasi, terpancing oleh perbuatan iblis, oleh perbuatan setan, perbuatan dajjal, perbuatan ifrit. Kalau kita pun melakukan apa yang mereka lakukan, ya kita sama-sama setan, iblis, dan ifrit dong. Jangan. Kita adalah manusia yang dijadikan sebagai makhluk yang sempurna oleh Allah, apalagi sebagai umat Islam. Bukan iblis, bukan setan, bukan ifrit, bukan PKI. Jangan kita melakukan yang dilakukan oleh PKI, ya, itu dilakukan pula oleh kita, karena kita bukan PKI. Kalau mereka PKI, ya kita bukan PKI. Kalau mereka melakukan premi fitnah dan keji adalah perbuatan iblis, setan, ifrit, dan dajjal, ya kita bukan iblis, bukan ifrit, bukan dajjal, bukan setan, bukan jin kafir, bukan. Maka kita jangan melakukan apa yang mereka lakukan. Jangan kotori lidah kita, jangan kotori hati kita, jangan kotori tangan kita, perbuatan kita dengan kekotoran yang mereka lakukan kepada kita. Nauzubillah, summa nauzubillah. Santai aja, saudaraku. Bahkan saya menyaksikan beredarnya fitnah terhadap PWLS melalui siaran TikTok dan sebagainya. Saya malah senyum, malah bergembira, saya malah senang, nikmat. Kenapa? Secara tidak langsung Allah sudah memberikan khobariyah kepada saya bahwa mereka sudah kalah. Mentalitas mereka sudah kalah. Mereka sudah ketakutan, sudah gentar. Gentar dengan hadirnya PWLS di Indonesia ini. Kehadiran PWLS dengan ceramahnya orang-orang PWLS, ceramahnya Gus Abbas Buntet, Kiai Haji Ahmadu, dan yang lain, dan dengan deklarasinya PWLS di mana-mana, mereka kepanasan, bagaikan iblis, setan, ifrit, dajjal, mendengar bacaan-bacaan Al-Quran, mendengar ayat kursi dan yang lain, mereka panas, mereka panik, istana mereka bergetar mau roboh. Badan mereka kepanasan, mata mereka jadi memerah panas. Lamun cek orang Banten mah doang anjing nantanya. Aduh, itulah pokoknya nama. Doang cacing kepanasan gitu. Jadi saya malah bahagia, tersenyum, karena saya melihat hakikinya seperti itu. Ini adalah satu bukti, tanda dari Allah bahwa PWLS sudah menang, sudah mengalahkan mereka, dan mereka kalah. Analogi seperti tadi, ketika setan, iblis, jin, ifrit, dajjal mendengar bacaan Al-Quran, mendengar untaian kebenaran, mendengar cahaya Allah, cahaya agama Islam, dan cahaya Rasulullah, istana mereka bergetar, goncang, goyang, badan mereka panas, mata mereka memerah, lidah mereka menjadi
sakit dan sebagainya, menjerit-jerit seperti cacing kepanasan. Dan itulah bahwa batil hancur sehancur-hancurnya, hak berdiri teguh. Kehadiran PWLS dimanapun berada, dan ceramah-ceramahnya orang-orang PWLS dimanapun berada, dan deklarasinya PWLS dimanapun berada, bagaikan digemakannya Al-Quran, digemakannya kebenaran, cahaya Allah, cahaya Rasul, cahaya agama Islam, yang mengganggu ketenangan iblis, ketenangan dajjal, ketenangan jin ifrit, ketenangan setan, ketenangan jin kafir. Itu sudah nyata. Jadi jelas sekali ayat Allah, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdika siratan mustaqima wa yansuraka nasran aziza nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Ini nyata di zaman ini. Jadi hadapi mereka, sikapi mereka dengan bahagia. Fitnah mereka, marah mereka, benci mereka, dendam mereka, tuduhan mereka terhadap PWLS, PKI, hanya mereka bisa menyerang hanya PKI, menyerangnya hanya di TikTok, tapi tidak mampu menyerang dengan kebenaran, tidak mampu menyerang dengan kitab, tidak mampu menyerang dengan dalil, membuktikan bahwa Habib itu Dzurriyyatun Nabi. Tidak bisa membuktikan dengan tes DNA. Tidak, mereka tidak bisa menyerang dengan pembuktian tes DNA, tidak bisa menyerang PWLS dengan dalil-dalil yang membuktikan bahwa Ubaidillah itu ada benar anak Said Ahmad Muhajir. Mereka tidak bisa membuktikan bahwa Habib itu Dzurriyyatun Nabi dengan dalil, dengan kitab, dengan tes DNA. Tidak bisa. Jangan punya keberanian. Tidak bisa. Tidak bisa menghadapi Gus Abbas Buntet, Kiai Haji Madudin dengan bukti tes DNA, dengan bukti kitab, dalil, kitab sejaman, manuskrip bahwa Habib itu Dzurriyyatun Nabi. Karena mereka tidak bisa, tidak mampu, tak berdaya, mereka gunakanlah kitab framing, kitab fitnah, yaitu judulnya PKI, menyerangnya dengan hanya itu pengetahuan mereka. Mereka tidak punya pengetahuan tentang tes DNA, tentang kitab sejaman, tidak punya pengetahuan tentang manuskrip, apalagi mereka punya bukti tes DNA yang buktikan bahwa Habib ini turunan Nabi dengan bukti haplogrupnya J1. Tidak ada, yang ada justru sebaliknya. Maka karena mereka tidak punya itu, mereka hanya punyanya jurusnya PKI, dituduhkanlah kepada PWILS. Bahkan tuduhan PKI itu bukan hanya ditujukan pada PWLS sekarang ini. Dulu pun mereka menyerang kelompok-kelompok mereka yang kelompok lawan mereka ya. Mereka menyerang kelompok-kelompok lawan mereka. Nah, yaitu lawan mereka adalah orang-orang yang menegakkan kebenaran, menegakkan kekuatan ideologi Pancasila, menegakkan Bhinneka Tunggal Ika, menegakkan program-program pemerintah, membantu program pemerintah, membantu TNI dan Polri, ya. Mereka menyerangnya dengan tuduhan PKI, karena ideologi mereka tidak bisa menggeser ideologi Pancasila, hanya bisanya PKI, begitu terus. Dalam politik pun senjata mereka hanya itu, PKI. Apapun bentuk yang mereka anggap itu tidak sesuai dengan mereka, basis senjata mereka hanya punya merek dan judul PKI, tuduhan, hanya itu aja. Itu satu bukti bahwa mereka adalah orang-orang yang jahil murokab, orang-orang yang jahiliyah di zaman modern, orang-orang yang sudah disesatkan
oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbahagialah kita menjadi musuh orang-orang yang disesatkan oleh Allah. Berbahagialah kita menjadi musuh orang-orang yang buta mata, buta hati. Berbahagialah kita menjadi orang-orang yang menjadi musuh Allah, musuh Rasulullah, musuh umat Islam, musuh negara Republik Indonesia. Berbahagia karena berarti kita adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang dibenarkan oleh Allah, orang-orang yang memang menyukai kebenaran, dan orang-orang yang berada di atas rel yang lurus. Amin ya robbal alamin. Paham saudaraku, santai aja. Demikian, mudah-mudahan ini menjadi pencerahan. Jangan terpancing dengan tuduhan mereka. Jangan kotori lidah kita, hati kita, tangan kita, seluruh diri kita dalam mengkanter, menyikapi tuduhan keji mereka, tuduhan PKI dan sebagainya pada kita. Jangan terkotori. Oleh itu, bersihkan lidah kita, hati kita, lisan, tangan kita dari perbuatan-perbuatan yang keji dalam menghadapi mereka. Serahkan urusan pada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.